Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan dan akhwat sekalian. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam Dars Ufuk ya dari Namal dan Udrus Sunnah. Perkenalkan kembali, nama saya Kemal. Hari ini saya akan bertindak sebagai host yang akan membimbing jalannya acara yang hari ini alhamdulillah diisi oleh Ustadz Adam mengenai materinya adalah mantuk dan mafhum. Sebelum dimulai acara, ada baiknya teman-teman sekalian bersiap-siap diri untuk mendengar kajian. Juga diimbau untuk tidak lupa mengisi presensi dan absensi yang sudah ada di Google Classroom. Begitu. Kepada Ustadz Adam, apakah bisa bersuara dulu atau share screen? Coba-coba. Begitu. Ya, tes. Apakah terdengar? Terdengar, Ustadz, tetap belum ada ininya ya. Oh, share screen ini. Video. Bentar, video atau share video? Oke. Ini share screen ya, mulai. Boleh, Ustadz, silakan. Ya, apakah layar yang terlihat? Nah, Ustadz terlihat jelas. Ya, kepada Ustadz dipersilakan ya, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilma. Ya, pada hari Minggu ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita terkait dengan ulumul Quran, khususnya usul fikih ya. Usul fikih ini ilmu yang bisa usul fikih merupakan ilmu yang merupakan irisan sebenarnya, irisan dari akal ya, akal dari akal dan dari nakal dari teks-teks wahyu. Oleh karena itu sebenarnya dengan mempelajari usul fikih ini kita akan tahu bahwasannya syariat Islam itu hukum-hukumnya terukur dan tidak asal ya, ada ukurannya sebenarnya. Dengan mempelajari usul fikih ini kita akan paham ukuran itu. Ya, ini materi di Ulumul Quran kelas ya. Sekarang kita sampai di mantuk dan mafhum nomor 4. Untuk 103. Sebentar. Ya, pertama mengenai mantuk dan mafhum ya. Sebelum kita mulai definisi secara resminya, gambarannya dulu. Gambarannya mantuk dan mafhum. Misalkan ada seseorang mengatakan, seorang guru mengatakan, siswa dengan nilai yang ujiannya itu 90, maka akan dinyatakan lulus gitu ya. Nah, dari sini para ulama atau kita pun ya, kita bisa memahami 3 hal. Yang pertama yang disebut dengan mantuk. Istilahnya mantuk. Secara mantuk itu kita pahami dari kalimat yang terucap secara langsung ya. Kita pahami suatu makna dari kalimat yang terucap secara langsung. Maka secara mantuk, keterangan di atas ini, keterangan si guru ini, itu memberikan faedah bagi kita, kalau saya dapat nilai 90, maka saya akan lulus. Nah, di saat yang bersamaan, pengumuman guru ini, itu memberikan kita 2 pemahaman yang lain. Yang pertama disebut dengan mafhum muwafaqah. Nah, mafhum muwafaqah ini disebutnya mafhum ya, bagian dari mafhum. Mafhum ini itu kita nggak memahami dari teksnya. Kita nggak memahami dari teksnya secara langsung. Tapi dari hal yang lain, kita memahami itu nggak secara langsung dari teks. Tapi kita paham gitu ya. Sehingga secara mafhum kita pahami, itu kalau saya dapat nilai 95, maka saya lulus. 90 saja lulus, 95 apalagi gitu ya. Itu namanya mafhum muwafaqah. Nah, berikutnya ada satu mafhum lagi yang kita pahami ya. Ini terkenal mungkin ya, kalau ikut kajian suka disebut mafhum mukhalafah gitu. Nah, mafhum mukhalafah yaitu kebalikannya gitu. Kalau saya dapat nilai 70, ya berarti saya nggak lulus karena kurang dari 90. Nah, si mafhum ini baik muwafaqah ataupun mukhalafah itu tidak dinyatakan secara langsung di dalam teks. Nah, ini disebut dengan mafhum. Mengambil makna tapi tidak dari ucapan yang terdengar atau yang tertera. Sedangkan mantuk mengambil maknanya langsung dari lafaz yang terucap. Mungkin bisa dipahami dulu ya. Di sini ada yang
makna yang kita pahami padahal nggak diucapkan ya. Itu mafhum ya, makna yang kita pahami padahal nggak diucapkan oleh si pengucapnya. Harapannya jelas ya. Mungkin kalau nggak jelas bisa di chat. Ya, saya lanjutkan. Loh, nggak mau. Oh, ya. Nah, berikutnya ini eh, dalalah al-alfaz ya. Jadi dalalah al-alfaz itu adalah suatu bab di dalam usul fikih yang itu merupakan inti dari materi usul fikih. Dan ini merupakan sebenarnya intisari dari bagaimana cara ulama itu mengambil kesimpulan dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalalah al-alfaz ini itu dibagi menjadi dua berdasarkan letak pemahamannya. Yang pertama disebut dengan mantuk dan yang kedua disebut dengan mafhum. Nah, di sini para ulama mendefinisikan mantuk adalah madalla alaihi al-lafzu fi mahallin nutuk, yaitu makna yang dipahami dari lafaz dan yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Maknanya itu dipahami dari lafaz dan sesuai dengan yang diucapkan. Atau bisa juga disebut dengan menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang terucap gitu ya. Berikutnya yang kedua adalah mafhum. Mafhum adalah madalla alaihi lafz fi mahallin nutuk, yaitu makna yang dipahami dari lafaz padahal yang nggak diucapkan. Jadi nggak diucapkan, tapi kita paham maknanya. Contoh ya, ini ada ayat. Fala taqul lahuma uf. Fala taqul lahuma uf. Maka jangan sekali-kali kamu mengatakan pada kedua orang tua. Maka secara bentuk, secara yang tertulis, yang kita pahami secara langsung, itu adalah tidak boleh berkata atau kalau bahasa Arab ini uf gitu ya. Bahasa Arabnya uf. Secara letterlek, secara bahasa Arab dia uf. Hamzah, fa dan fa gitu ya, 3 huruf uf gitu. Nah, secara mafhum kita pahami, oh berarti kalau gitu kita nggak boleh memukul orang tua. Tentunya lebih-lebih lagi jika berkata uf atau saja nggak boleh, maka tentunya nggak boleh lagi memukul orang tua. Nah, ini definisi secara tertulisnya biasanya begini ya. Nah, kalau kita sudah mengerti ini, nah ini. Di sini ada bagan atau peta konsep dalalah lafaz berdasarkan letak pemahamannya. Yang pertama, dia terbagi menjadi mantuk dan mafhum. Dan berikutnya, si mantuk ini itu terbagi menjadi mantuk sorih dan goiru sorih. Mantuk yang tersurat dan mantuk yang tersirat. Dan si mantuk yang sorih ini, dia terbagi menjadi mutawabaqah dan tadammun. Sedangkan yang goiru sorih, atau disebut juga dengan lazim biasanya. Mantuk yang sifatnya lazim, itu terdiri dari iqtido, isyarah, dan al-ima. Nah, sedangkan mafhum itu terbagi menjadi dua, secara garis besar, terbagi menjadi mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua, mafhum muwafaqah al-musawa dan mafhum muwafaqah aulawi. Sedangkan mafhum mukhalafah, di sini saya sebutkan 5 saja. Sebenarnya mafhum mukhalafah ini banyak cabangnya. Mungkin bisa ada 10 lebih ya. Cuma di sini saya sebutkan 5. Mafhum goyah, mafhum syarat, mafhum sifat, mafhum adat, dan mafhum laqab. Nah, pembagian ini, sebagaimana kita lihat di layar, dari letak pemahaman terbagi menjadi mantuk dan mafhum. Pembagian ini sebenarnya bersifat fleksibel. Ada juga para ulama yang membagi dengan pembagian yang lain ya. Contohnya di mana ya? Kalau nggak salah di mazhab Syafi'i ya. Kalau nggak salah seingat saya itu di Al-Minhaj Baydawi itu yang goir sori, yang ini iqtido isyarah dan ima ini dimasukkan ke dalam mafhum. Atau ada juga yang membaginya berdasarkan manzum dan goiru manzum. Ini pembagian cukup fleksibel, tapi yang penting diketahui maknanya apa. Kalau yang pembagian ada di layar ini, itu pembagian berdasarkan apa yang dijelaskan di usul fikihnya mazhab Hambali. Ya. Berikutnya terkait dengan mantuk. Mantuk itu ada yang soreh tersurat. Nah, tersurat ini terbagi menjadi dua. Ada yang mutawabaqah, ada yang tadhammum. Mutawabaqah pengertiannya adalah dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a dzalikal lafz. Makna sepenuhnya dari suatu lafaz, yaitu kita menafsirkan suatu lafaz itu
dengan maknanya secara utuh. Sedangkan tadammun itu dalalatul lafzi ada juz'il makna. Sebagian kita menafsirkan suatu makna, kita menafsirkan suatu lafaz itu dengan sebagian maknanya saja. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika dikatakan al-insanu al-hayawanun natiq. Ini kalau di pelajaran mantik ya, ini definisinya yang terkenal ini. Salah satu contoh definisi yang terkenal adalah al-insanum al-hayawanun natiq. Manusia itu adalah makhluk hidup al-hayawan dan dia natiq berbicara. Nah, kita aplikasikan. Maka secara mutabaqah, mantuk mutabaqah, manusia itu makhluk hidup dan dia berbicara. Ini yang bisa kita pahami dari kalimat ini. Sedangkan secara tadammun, maka al-insan itu menunjukkan hidup, titik ya. Itu tadammun yang pertama. Sedangkan tadammun yang kedua itu bahwasanya al-insan menunjukkan berbicara, sifat berbicara. Ini juga ini keduanya ini penafsir dengan sebagian maknanya. Atau mungkin kalau contoh yang lain di akidah biasanya sering ya di asma sifat itu semisal asmaul husna, semisal al-karim gitu ya. Al-karim atau ar-rahim gitu. Nah, itu secara mutabaqah artinya ar-rahim, asmaul husna ar-rahim itu menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala dan juga menunjukkan sifat rahmah gitu ya. Sedangkan secara tadammun maka hanya menunjukkan sifat rahmat saja atau menunjukkan zat Allah saja. Nah, berikutnya ya, bentar. Nah, secara berikutnya mantuk ghairu sharih ya. Mantuk ghairu sharih biasanya disebut juga dengan mantuk yang lazim gitu ya. Mungkin di pelajaran lain kita dapat pembagian mantuk itu terbagi dua gitu. Mantuk ghairu sharih mantuknya terbagi dua, ghairu sharih dan sharih. Yang sharihnya itu mutabaqah dan tadammun. Ini kayaknya di mana-mana gitu ya. Tapi yang ghairu sharih biasanya disebut juga dengan lazim gitu ya. Nah, si lazim ini sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu dalalatu iqtida, yang kedua isyarah, dan yang ketiga ima. Itu kayak gimana gitu ya. Jadi kita mantuk itu memahami makna dari kalimat yang terucap dan dia itu kelaziman dari yang terucap gitu memahaminya. Nah, yang pertama adalah dalalatu iqtida. Bentar, ini nggak bisa ke atas, nggak bisa kehalangan. Dalalatu iqtida itu dalalah lafaz ala muqaddar yatawaqqaf alaihi sihhatul kalami syar'an au aklan kalau misalnya ya. Ini ketutupan sama lambang share screen. Dalalah lafaz ini adalah uh, yaitu ketika ada suatu kalimat, maka di situ kita memahaminya dari kalimat itu, tapi ada sesuatu yang hilang dari kalimat itu. Ada muqaddar, ada sesuatu yang dihapus. Mungkin secara bahasa Indonesia, muqaddar itu sesuatu yang dihapus, yang dikonsekuensikan oleh lafaz. Jadi lafaznya itu menuntut adanya sesuatu yang dihapuskan dan kita paham sesuatu itu. Nah, contohnya mungkin lebih jelas ya. Contohnya misalkan hadis la sholata liman lam yaqra fatihatal kitab. Secara bahasa kalau kita baca biasa, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi kalau kita lihat realitas, itu ada orang sholat tapi nggak baca Al-Fatihah gitu ya. Jadi kalimat ini itu nggak sesuai dengan kenyataan. Kan nggak mungkin gitu. Ini kan hadis gitu ya. Nah, secara realita itu ada orang-orang yang sholat atau membaca Al-Fatihah, sehingga maknanya itu dibawa pada ketidakabsahan, bukan pada ketidakadaan. Jadi mungkin la sholata sahihah liman lam yaqra fatihatal kitab. Nggak ada sholat yang sahih tanpa membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Nah, kata-kata sahih di situ sahihah gitu ya. Itu tuh kan nggak ada di teks yang terucap. Nah, itu yang disebut dengan muqaddar. Atau misalkan juga contoh yang kedua, ini was'alil qaryah, tentang kisah Nabi Yusuf ya. Dan tanyalah negeri yang kami berada di situ. Ini secara artinya saja, itu tanyalah pada negeri. Nggak ditanya ke orang gitu ya, tanyanya ke bangunan, ke tanah. Itu juga nggak mungkin gitu. Secara kali itu nggak mungkin. Maka di situ menuntut adanya suatu yang dihapus muqaddar, yaitu was'ali was
was'al ahlal qaryah gitu ya. Ada ahli, ada penduduk di situ yang dihapus. Nah, ini yang disebut dengan dalalah iqtido. Ada muqaddar ada muqaddar di kalimat itu dan kita paham dari lafaz-lafaz yang ada. Nah, untuk yang ayat kedua ini kadang jadi contoh majas juga ya, masuk ke dalam majas. Bagi yang bilang majas itu ada, tapi ya masuk dalam majas contohnya juga terkenal. Atau juga misalkan di ayat yang lain ya, atau misalkan hurrimat alaikumul maitata wat dama wal lahmal khinzir. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah dan daging babi. Diharamkan bagi kamu, diharamkan itu ngapain gitu? Diharamkannya itu ngapain? Ditontonkah, dipotong, dipanggang atau diapain gitu diharamkannya? Itu nggak ada gitu di kalimat. Tapi sebenarnya kita paham, oh itu maksudnya diharamkannya itu dimakan gitu. Nah, dimakannya itu nggak kelihatan. Nah, itu kita pahami. Ini adalah itu. Ada kelaziman di situ. Dari lapas-lapas yang terucap, ada kelaziman bahwasanya maknanya adalah dimakan gitu. Diharamkannya itu diharamkan dimakan. Nah, ini namanya adalah itu. Berikutnya, yang kedua adalah isyarat ya, isyarat. Yaktido sama imannya agak susah artinya. Tapi kalau isyarat gampang isyarat. Nah, dalalah isyarah adalah dalalah lafaz ala lazim ghairil maksud lil mutakallim. Konsekuensi dari suatu lafaz yang tidak dimaksudkan oleh pembicaranya. Nah, ini cukup menarik ini. Ada konsekuensi lafaz tapi nggak dimaksudkan oleh pembicaranya. Contohnya ya, contoh kebolehan untuk memasuki subuh dalam kondisi junub ketika bulan Ramadan. Dalilnya apa gitu ya? Dalilnya adalah di Al-Baqarah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri. Nah, ayatnya ini itu menunjukkan bolehnya kita bercampur dengan istri pada seluruh bagian malam ya, seluruh ya. Jadi mulai dari masuk maghrib teng gitu sampai mau subuh itu boleh gitu ya dimanapun. Maka artinya percampurannya itu boleh dilakukan sampai benar-benar mendekati waktu subuh. Yang penting itu di waktu malam. Nah, konsekuensi dari hal itu adalah diperbolehkannya bagi seseorang untuk memulai puasa dalam kondisi junub karena dia nggak mungkin mandi janabah dengan kondisi waktu yang sangat sedikit itu. Ini isyarah namanya ya. Jadi sebenarnya teksnya nggak bilang kamu boleh, cuma mengisyaratkan ke situ. Gitu. Nah, contoh yang kedua, ini juga contoh yang terkenal ya di isyarah ya. Di ayat ya. Alhamdulillah wa fisaluhu salasuna syahra. Dan ibu itu mengandung, hamil, dan menyusuinya. Itu totalnya 30 bulan. Nah, di ayat yang lain, itu wafisoluhu fi amain dan menyapi dalam 2 tahun. Yaitu di ayat lain bilangnya menyusui itu 24 bulan, 2 tahun ya, 24 bulan. Sehingga dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasannya kadar minimal kehamilan itu adalah 6 bulan. Dari mana? Dari 30 bulan kurangi 24 bulan. Nah, salah satu hal yang menarik di sini itu ya, itu yang disebutkan di Al-Quran itu susunya gitu ya. Eh, asinya itu yang disebut 24 bulan. Yang ditentukan kadarnya itu asinya 24 bulan, bukan hamilnya ya. Hamilnya ini menjadi dalalah isyarah ya. Diambil dalam syariat minimal hamil itu 6 bulan gitu. Kalau kurang dari 6 bulan itu bukan kehamilan. Itu dari 2 ayat ini. Nah, yang terakhir yang goir sore dalalah mantuk goir sore al-ima itu ya namanya al-ima ya. Al-ima itu adalah at-ta'lil min tartibil hukmi ala wasfin munasib. Yaitu menentukan ilat atau sebab suatu hukum karena berdampingan dengan sifat yang sesuai dalam sebuah ucapan. Menentukan ilat atau sebab suatu hukum karena berdampingan dengan sifat yang sesuai. Artinya ada kalimat, lalu di kalimat itu ada 2 hal gitu ya, ada hukumnya dan ada sebabnya. Contohnya ini, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya. Ini kan sebenarnya apa gitu ya? Maksudnya ini nggak bilang apa? Potonglah tangannya karena dia mencuri, kan nggak bilang gitu ya. Tapi
laki-laki yang mencuri dan yang perempuan yang mencuri, potong aja tangannya. Nah, ini pencurian di sini itu disebutnya ilah ya, sebabnya potong tangan gitu. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Yang menggunakan namanya dalalah al-ima ini. Jadi ada sifat ya, itu ada sifat yang sesuai gitu ya. Sifat pencurian itu didampingkan dengan hukum potong tangan. Seandainya keduanya ini itu hubungannya bukan sebab akibat, maka itu faedahnya nggak ada gitu ya. Ini pengertian lain dari ima itu dua kalimat yang disandingkan, sifat dan hukum disandingkan. Seandainya keduanya itu hubungannya bukan sebab akibat, maka itu nggak ada faedahnya disandingkan. Nah, ini pengertian lain dari ima, biasanya itu. Nah, atau contoh lainnya juga, innal abroro lafi na'im, wa innal fujjaro lafi jahim. Sungguh orang-orang yang banyak berbakti, banyak berbuat kebaikan, itu berada dalam surga yang penuh kenikmatan gitu ya. Jadi di sini disebutkan dua hal. Innal abror itu orang-orang yang berbuat baik gitu. Ini sifat. Lafi na'im itu berada dalam kenikmatan. Maka hukumnya dia ada di dalam kenikmatan dan dia sifatnya itu al abror berbuat baik. Sehingga orang yang masuk surga itu adalah orang yang banyak berbuat kebaikan. Melakukan banyak kebaikan merupakan sebab memasuki surga. Ini adalah mantuk ghairu sharih yang al-ima. Bentar. Nah, berikutnya kita masuk mafhum ya. Ini kayaknya agak cepat. Tapi ya sudahlah. Jadi mafhum ya. Berikutnya mafhum. Mafhum yang pertama disebut dengan mafhum muwafaqah. Mafhum tadi itu kita nggak memahami makna dari teksnya, tapi kita memahami makna selain dari teks gitu ya. Ada hal yang nggak diucapkan di teks, yaitu namanya al-maskut ya. Hal yang tidak diucapkan namanya al-maskut. Al-maskut anhu muwafiqun lil mantuk, muwafiqun lil mantuki fil hukmi. Hal yang tidak diucapkannya itu hukumnya sama, selaras dengan hal yang diucapkan. Nah, hal yang nggak diucapkan ini itu bisa oh enggak sih itu apa ya? Al-maskut anhu muwafiqun lil mantuk. Contohnya yang tadi itu ya, kalau misalkan siswanya itu dikatakan kamu lulus, kalau misalkan nilaimu 90, maka tentunya kalau nilai 95 itu lebih-lebih lagi dia akan lulus. Nah, nilai 95 ini itu kan nggak disebut hukumnya sama si gurunya. Tapi si anak ini paham, oh kalau 90 saja lulus, lebih-lebih lagi 95. Nilai 95-nya disebut dengan maskut, hal yang nggak diucapkan. Dan hukumnya sama dengan nilai 90, yaitu lulus. Itu mafhum muwafaqah ya. Nah, di sini ada catatan kecil ya. Catatannya ya dibaca saja mungkin ya. Catatannya para ulama itu beda pendapat apakah mafhum muwafaqah itu termasuk dalam dalalah alfaz, pendalilannya itu dengan alfaz ataukah dengan kias. Mafhum muwafaqah ini sebenarnya kita pahami dari lafaz atau dari kias ya gitu. Nah, secara kalau jumhur dia berpandangannya itu termasuk kita pemahaman dari lafaz. Karena orang Arab itu paham hukumnya maskut hanya dengan penyebutan mantuknya saja tanpa menggunakan perangkat kias. Mungkin kalau yang pernah belajar perangkat kias itu ada asal, ilat, hukum sama ya ini furuknya ya. Asal, ilat, hukum dan furuknya ada 4 ya. Perangkat kias. Apakah perlu mendatangkan 4 perangkat kias itu dalam mafhum muwafaqah? Jumhur bilang nggak perlu, itu dipahami dari lafaznya saja. Nah, catatan nomor 2, itu ini kan cara berdalil ya, cara memahami nas gitu ya, cara memahami teks-teks wahyu. Metodenya dengan mafhum muwafaqah gitu. Nah, metode ini tuh valid nggak sih? Bisa nggak sih kita memahami gitu? Saya di sini nggak bahas dalilnya ya, nggak sempat. Jadi cuma sebenarnya ini kalau baca-baca literatur itu itifak gitu ya. Semua ulama itu sepakat mafhum muwafaqah ini kita bisa berdalil dengannya. Kita bisa memahami teks wahyu dengan mafhum muwafaqah. Tapi ada yang nggak setuju, yaitu zohiriyah ya. Hanya saja di sini dikatakan nggak perlu dianggap penyelisihan zohiriyah di sini, karena itu cuma kayak gengsi gitu aja. Dia nggak mau mengakui. Zohiriyah kan di sebagian metodenya kan tidak mengakui kias sebagai metode. Di sini pun dia bilang, oh mafhum muwafaqah itu kias, jadi kita nggak bisa pakai mafhum muwafaqah. Padahal enggak ya. Mafhum muwafaqah itu ya kita baca teks langsung muncul di dalam pikiran kita sehingga itu bukan kias. Nah, menariknya misalkan si Zohiriyah ini nggak berdalil dengan mafhum muwafaqah.
Terus gimana dong? Kan kalau kita tadi kan ada ayat fala taqul lahuma uf gitu ya. Jangan katakan pada orang tua kalian uf gitu. Hamzah alfa alfa gitu ya. Nah, dari situ kita pahami, oh kalau gitu berarti lebih-lebih lagi kita nggak boleh memukul orang tua gitu. Memukul itu kan maskut ya. Dan hukumnya tentunya lebih-lebih lagi, lebih parah daripada berkata uf kan memukul itu. Nah, kita pahami, oh berarti mukul orang tua nggak boleh. Dari mana? Dari ayat fala taqul lahuma uf. Dengan dalalah, dengan cara lafzul muwafaqah. Nah, kalau Zahiriyah gimana? Kalau Zahiriyah, ya dia nggak bisa berdalil dengan fala taqul lahuma uf untuk mengatakan nggak boleh kamu mau ke orang tua, nggak bisa gitu ya. Cuma kan ada hadis yang lain ya tentang larangan durhaka kepada orang tua, itu dia pakai itu gitu. Tapi secara metode pendalilan dia nggak bisa pakai mafhum muwafaqah, dia nggak mau. Nah, catatan ketiga sampai kelima ini terkait dengan nama lain dari mafhum muwafaqah. Nanti mafhum muwafaqah ini terbagi dua, ada yang aula, ada yang musawi. Ini ada macam-macam ya namanya ya. Ada yang disebut dengan fahwal khitab, ada yang disebut dengan lahnul khitab. Atau kalau mazhab Hanafi nyebutnya mafhum muwafaqah ini dalalatun nas. Ada juga yang bilang mafhum muwafaqah mau dia aulawi, mau dia musawi, pokoknya fahwal khitab. Ada yang bilang gitu juga. Nama lain saja. Kalau istilah lain, fahwal khitab dan lahnul khitab itu yang mafhum muwafaqah maksudnya. Nah, ya. Nah, mafhum muwafaqah ya. Mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua. Mafhum muwafaqah al-musawi, mafhum muwafaqah al-aulawi. Mafhum muwafaqah al-musawi yaitu al-maskutu anhu musawiyan lil mantuq fil hukum. Al-maskut, hal yang nggak diucapkan itu sama hukumnya dengan mantuq. Sedangkan al-aulawi itu al-maskutu anhu aula minal mantuq fil hukum. Hal yang nggak diucapkan itu hukumnya lebih tinggi, lebih-lebih lagi. Contohnya apa? Contohnya yang musawi, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Nah, di sini kan disebutnya sungguh orang-orang yang makan harta anak yatim secara zolim itu mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Di sini disebutnya orang yang memakan harta anak yatim. Nah, maka dengan mafhum muwafaqah al-musawi kita pahami bahwasanya pembakaran harta anak yatim itu juga termasuk pemakan karena sama-sama menghilangkan sehingga nggak bisa digunakan. Nah, untuk yang al-aulawi itu yang tadi contohnya. Fala taqul lahuma uf. Jangan sekali-sekali mengatakan kepada orang tua itu ah atau uf gitu. Maka memukul dalam anak-anak itu tentu lebih haram lagi. Kalau yang musawinya gimana? Fala taqul lahuma uf musawinya. Kalau secara bahasa Arab kan dia uf gitu ya. Hamzah alfa alfa gitu. Uf gitu. Nah, itu bisa dengan kalimat yang setara atau dalam bahasa yang lain. Fala taqul lahuma uf ah ih atau apa gitu ya. Itu termasuk gitu. Dengan mafhum muwafaqah al-musawi. Berikutnya, mafhum mukhalafah. Soalnya lumayan cepat ya. Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ini terkenal ya, sangat terkenal ya dan cukup panjang mafhum mukhalafah. Al-mafhum mukhalafah secara definisi adalah al-maskutu anhu mukhalifan lil mantuq fil hukmi. Hal yang tidak diucapkan itu hukumnya menyelisihi mantuk hal yang diucapkan. Nah, si maskut ini dalam mafhum mukhalafah itu bisa berupa sifat, bisa berupa zaman, bisa berupa makan. Berarti kalau misalkan dia zaman gitu ya, berarti eh, az-zamanul maskut anhu mukhalifan lil mantuk fil hukum. Zaman yang nggak disebut itu hukumnya menyelisihi zaman yang disebut. Atau tempat yang disebut itu hukumnya tempat yang nggak disebut itu hukumnya menyelisihi tempat yang disebut dalam ucapan. Atau pengertian lainnya, dalalatu takhsisu syai'in, dalalatu takhsisi syai'in bihukmin yadullu ala nafihi amma adahu. Mafhum muwafaqah itu merupakan kekhususan hukum suatu hal yang menunjukkan negasi hukum tersebut pada hal selain yang disebut. Itu gambarannya ya. Kalau tadi fala taqul lahuma uf gitu, berarti mafhum mukhalafahnya
Al-maskutnya itu apa? Hal yang nggak disebut gitu. Sebentar. Misalkan berbuat baik kepada orang tua gitu, itu hal yang nggak disebut, kebalikannya, itu hukumnya kebalikannya. Atau kalau tadi contohnya itu soal ujian yang pertama tadi, maka kalau misalkan 90 itu dinyatakan lulus, maka kalau dia 75 itu tidak lulus. Nah, 75 ini kan lebih rendah. Itu hal yang nggak disebut. Dan dia lebih rendah daripada 90, sehingga kita pahami, oh berarti kalau gitu nggak lulus. Nah, catatan kecilnya, di sini tokohnya Hanafi ya. Kalau tadi kan tokohnya Zohiriyah. Nah, kalau di mafhum mukhalafah, tokoh yang khilafnya itu yang kontroversialnya itu Hanafi. Hanafi ini menolak semua jenis mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah banyak jenisnya, rinciannya berbeda-beda ya. Kitab per kitab juga rinciannya berbeda-beda. Tapi mazhab Hanafiyah menolak semua jenis mafhum mukhalafah. Karena bagi Hanafiyah, mafhum mukhalafah itu merupakan jauh banget gitu. Ada suatu lafaz kita pahami dan itu jauh dari lafaz pemahaman kita itu. Kita memahami sesuatu pada hal yang nggak Allah SWT ucapkan. Sehingga mereka khawatir berkata tentang Allah tanpa ilmu. Nah, itu mazhab Hanafi gitu pandangannya. Tapi kalau jumhur ulama berpandangan mafhum mukhalafah itu merupakan konsekuensi bahasa. Sehingga ya itu bisa dipahami sama manusia dan itu bisa berdalil dengan itu. Ada juga kisahnya dari Ya'la dan Umar, cuma saya nggak ingat ya. Nah, untuk poin kedua, catatan kedua, bagi yang menganggap mafhum mukhalafah itu hujjah bisa berdalil dengannya, maka kebanyakan itu menganggap mafhum mukhalafah selain mafhum lakob itu hujjah gitu. Mafhum lakob nanti merupakan dalil menurut Imam Ahmad. Nah, dan yang ketiga, nama lain dari mafhum mukhalafah adalah dalilul khitab. Dalil al-khitab. Mafhum muwafaqah tadi nama lainnya adalah sahwal khitab dan lahnal khitab. Kalau yang ini dalilul khitab. Nah, ini berikutnya berdalil dengan mafhum mukhalafah. Cara berdalil dengan mafhum mukhalafah. Nah, di sini ada al-mafhum al-mukhalafah yaqtadi naqidun la diddan. Mafhum mukhalafah itu menunjukkan an-naqid, negasi dari hal yang diucapkan, bukan keberlawanan, bukan lawannya. Nah, negasi ini diartikannya negasi atau batal ya. Itu dinamakannya naqid dalam bahasa Arab, naqid. Dan yang berlawanan itu dinamakan ad-did. Kalau apa judul kitab ya, nama Kidul Islam gitu ya. Negasinya Islam, pembatal-pembatal keislaman. An-naqid. Bedanya apa antara hal yang menegasikan, yang membatalkan, dan hal yang berlawanan? An-naqid, an-naqidon itu adalah syai'an, dua hal yang disebut an-naqidon saling menegasikan itu adalah yang la yajtami'an wa la yartafi'an. Dua hal itu tidak mungkin ada secara bersamaan dan tidak mungkin dua-duanya hilang secara bersamaan. Contohnya apa? Hidup dan mati. Kita nggak mungkin hidup dan mati dalam saat yang bersamaan, dan kita nggak mungkin bergerak dan diam di waktu yang bersamaan. Pun kita nggak mungkin tidak hidup dan nggak mati secara bersamaan, juga nggak mungkin. Kita juga nggak mungkin bergerak dan diam, tidak bergerak dan tidak diam secara bersamaan juga nggak mungkin. Pastilah kita kalau nggak hidup, ya kita mati. Atau lah kalau nggak kita bergerak, ya kita diam. Nah, ini disebut dengan an-naqid. Sedangkan ad-did dan dua hal yang berlawanan itu adalah la yajtami'an walakin qad yartafi'an. Dia nggak mungkin berkumpul, tapi bisa nggak ada secara bersamaan. Contohnya yang paling sering itu warna, hitam dan putih gitu ya. Secara secara apa ya? Secara naluri, secara tabii, kita menganggap hitam dan putih itu sesuatu yang berlawanan. Nah, kalau nggak hitam, ya putih gitu. Tapi bisa nggak bukan hitam, bukan putih? Bisa, misalkan merah gitu. Nah, ini disebut dengan ad-diddan. Dua hal yang berlawanan. Nah, mafhum mukhalafah itu mengkonsekuensikan an-naqid, negasi, bukan ad-did. Contohnya gimana? Contohnya itu di ayat ini, Al-Hujarat ya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Terkenal ayatnya ya. Jika datang kepadamu orang yang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka mantuknya kembali ya, mantuk ya, apa yang dipahami dari apa yang terucap gitu ya. Dari
pemahamannya itu terletak di kalimatnya itu. Mantuk itu adalah perintah untuk memeriksa berita orang fasik. Kalau ada orang fasik buat berita, periksalah gitu ya. Perintah itu adalah perintah untuk memeriksa berita orang fasik. Mafhum mukhalafahnya gimana nih? Al-maskutnya apa? Al-maskutnya gimana kalau beritanya itu dibawa orang yang adil, bukan orang fasik, dibawa orang yang adil, orang yang baik. Mafhum mukhalafahnya adalah tidak diperintahkan untuk memeriksa berita yang dibawa orang adil. Tidak diperintahkan ya, tidak diperintahkan. Bukan tidak boleh atau larangan untuk memeriksa berita orang adil. Jadi mafhum mukhalafahnya adalah tidak diperintahkan memeriksa berita orang adil, tapi diperiksa boleh nggak? Boleh gitu. Kalau misalkan kita mafhum mukhalafahnya, oh tidak boleh memeriksa berita orang adil, itu jadinya nggak boleh gitu. Dia nggak bisa diperiksa. Atau bisa juga ini ya, eh, misalkan kewajiban gitu ya. Kewajiban itu aditnya itu adalah keharaman gitu. Hal yang berlawannya ada keharaman. Tapi an-naqid pembatalnya itu, penegasinya itu adalah adamul wujud. Nggak ada kewajiban. Ya kalau nggak wajib ya berarti nggak ada kewajiban gitu. Bukan kalau nggak wajib berarti haram. Enggak gitu ya. Bisa ada makruh, misalkan mubah gitu ya. Tapi ketika kita katakan kalau nggak wajib berarti dia wajib gitu. Ini kan cuma salah satu opsi. Nggak mungkin ada dua. Nggak mungkin ada opsi lain di situ. Nah, ini konsekuensi dari mafhum mukhalafah ya. Kita mafhum mukhalafah itu menunjukkan an-naqid, penegasi, bukan at-tid. Nah, ini bukunya syarat beramal dalam mafhum mukhalafah. Ini contohnya banyak syarat beramal dalam mafhum mukhalafah. Di kitab-kitab juga disebutkan. Ada yang merinci sampai lebih dari 5, ada yang cuma 3, ada yang sekian. Tapi pada dasarnya syarat beramal dalam mafhum mukhalafah itu adalah ini. Idza ghalaba 'ala dzon annal mutakallim zakarul mantuq liyufarriqa baina hukmihi wa hukmil maskut fanahtajja bi mafhum mukhalafah. Jika nampak, jika nampak bahwa si pembicara itu menyebutkan mantuk untuk membedakan hukumnya dengan maskut, maka bisa dijadikan, bisa berhujah dengan mafhum mukhalafah. Ada orang mengucapkan, terus kita punya zon kuat bahwasanya orang ini mengucapkan kalimat ini itu memang untuk hukumnya itu untuk yang disebutkan ini, sedangkan untuk yang nggak disebutkan itu hukumnya dia berniat membedakan. Ini umum apa? eh, Semua syarat itu kembalinya ke sini gitu ya. Dijelaskannya semua syarat kembalinya ke sini. Nah, ini contohnya ada ya. Contohnya disebut dengan misalkan pertama khoroja makhrojal ghalib. Sering mungkin ya, khoroja makhrojal ghalib. Itu si mantuknya itu keumuman yang terjadi secara realita. Bukan pengkhususan disebutkan. Contohnya gimana? Contohnya waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Ini tentang ini ya, anak angkat ya, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri setelah kamu campuri. Tapi jika kamu belum bercampur dengan istri itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa mau ini. Jadi ada ada apa namanya? Ada wanita, ini wanita sudah tidak bersuami janda dan dia punya anak perempuan. Lalu dia mau menikah lagi. Nah, ketika menikah lagi itu si suami ini boleh gitu ya. Ketika belum bercampur dengan istrinya itu, dia boleh menikah dengan anak perempuan. Nah, di sini tapi disebutkannya sebentar. Ini ya, waraba ibukum allati fi hujurikum. Itu kalau anak perempuanmu itu nggak serumah sama kalau anak perempuanmu itu nggak serumah sama kamu, tapi penyebutan fi hujurikum di sini itu khoroja makhrojal golib, itu keumuman aja anak perempuan itu ada di rumah. Mau kalau misalkan dia ada di rumah bibi, itu juga tetap nggak boleh dinikahi kalau si suami sudah bercampur dengan si istri. Mungkin gitu ya, khoroja makhrojal golib. Bentar, dia yang tanya. Nanti di akhir ya. Nah, ini contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua dari syarat-syaratnya mukhalafah.
Kharaja jawaban mutabiqan li so'alin muayyan. Mantuknya itu merupakan jawaban atas sebuah pertanyaan. Contohnya gimana? Misalkan ada orang tanya di sini ya, contohnya di layar ini ada, apakah 5 kaidah besar dalam fikih itu penting? Dijawabnya iya penting gitu. Nah, mafhum mukhalafahnya kan seolah-olah mau bilang berarti selain 5 kaidah itu nggak penting gitu. Tapi ini nggak bisa gitu. Mafhum mukhalafah ini nggak bisa karena ini jawaban si mantuknya ini ya penting. Nah, jawaban ya penting itu merupakan jawaban atas sebuah pertanyaan. Sehingga nggak berarti selain itu nggak penting gitu. Ini mudah kali ya. Nah, terus yang ketiga, kharaja mantuk litafhim hukum. Mantuknya itu bentuk mubalaghah, melebih-lebihkan saja. Dia nggak bermaksud membedakan hukum yang nggak disebut dengan yang disebut dengan mantuk ini. Misalkan ada orang bilang, kamu minta maaf 1000 kali pun aku nggak akan memaafkan kamu. Nah, kalau udah gitu ceritanya, nggak bisa kita pahami. Kalau gitu aku minta maaf 1001 kali aja, berarti kamu akan memaafkanku. Nggak bisa gitu. Karena minta maaf 1000 kali, 1000 kali, kamu minta maaf 1000 kali, itu bentuk mubalaghah, cuma melebih-lebihkan saja. Dia nggak bermaksud menegasikan hal itu. Dan yang keempat adalah, syarat yang keempat adalah mafhum muwafaqahnya nggak bertentangan dengan mafhum mukhalafahnya nggak bertentangan dengan mafhum muwafaqah. Nanti ada contohnya di bawah. Jadi mafhum muwafaqah dari mantuk ya. Jadi urutan kekuatan dalil itu dari urutan kekuatan dalil lah ya. Urutan kekuatan dalil itu dalil itu dari mantuk lebih kuat daripada mafhum muwafaqah, dan mafhum muwafaqah lebih kuat daripada mafhum mukhalafah. Nah, nanti mafhum mukhalafah ini dengan berbagai jenisnya itu juga bertingkat-tingkat kekuatannya. Dan mafhum mukhalafah yang paling lemah, yang banyak gak dianggap oleh para ulama adalah mafhum laqab. Nah, ini contoh macam-macam mafhum mukhalafah ya. Ada 5 yang saya sebut di sini, sebenarnya bisa lebih, tergantung tergantung gimana pembagiannya. Yang pertama adalah ini 1 sampai 5 ini urutannya sudah diurutkan dari yang paling kuat, yang disebutkan paling kuat dan disebutkan sampai paling lemah. Mafhum goyah, pertama mafhum goyah. Mafhum goyah adalah madul hukmi bi adatil goyah. Wa qila al hukmu ma ba'dal goyah yakhtalif an ma qablal goyah. Mafhum goyah adalah memberlakukan hukum. Ini translasi definisi-definisi di sini, translasi pribadi ya. Mungkin ada yang nggak sesuai dengan translasi yang lain atau gimana. Kalau ayat sih saya ngutip aja. Madul hukm tadi mafhum mukhalafah, mafhum goyah ya. Itu definisi adalah memberlakukan hukum hingga goyahnya tercapai. Atau hukum setelah goyah, setelah goyah tujuan, berbeda dengan sebelum goyah. Nah, sehingga hukumnya tidak berlaku lagi setelah ada tul goyah. Ini ada tul goyah ini pakai bahasa ila, misalkan, atau hatta. Contohnya gimana? Nah, ini fa'in tollakoha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan goyroh. Kemudian jika si suami sudah mentalaknya, talak yang kedua, maka perempuan itu nggak halal dinikahi lagi hingga si perempuan itu menikah dengan suami yang lain. Nah, di sini kan ada nggak halal bagi si suami sampai atau hingga dia nikah lagi dengan suami yang lain. Nah, berarti mafhum goyahnya, mafhum mukhalafahnya, mafhum goyah itu mantan istri jadi halal lagi, bisa dinikahi jika dia sudah nikah dengan orang lain. Tentunya harus dicerai lagi ya. Nah, ini mafhum goyah. Berikutnya, contoh yang kedua, ayat wudhu ya. Jadi usul fikih ini ayatnya contohnya itu aja ya, cuma dipakai di mana-mana ya. Banyak gitu sebenarnya faedah-faedahnya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Membasuh gusel tangan sampai ke siku. Berarti mafhum goyahnya tidak diperintahkan untuk membasuh bagian yang lebih dari siku. Bagian lebih dari siku. Dari siku ke atas itu enggak gitu, yang nggak diperintahkan. Yang diperintahkan dari bawah sini sampai ke siku. Atau contoh yang lain adalah summa atimus siyamah ilal lail. Kemudian
sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Artinya kita berpuasa dari fajar sampai malam, sampai datang malam. Nah, mafhum goyahnya, kita tidak diperintahkan untuk berpuasa di malam hari. Tidak diperintahkan untuk berpuasa di malam hari. Yang tadi ya, an-naqid ya, mafhum mukhalafah mengkonsekuensikan naqid. Jadi, summa atimus siyama ilal lail diperintahkan untuk puasa sampai datangnya malam. Mafhum goyahnya tidak diperintahkan untuk puasa di malam. Nah, ini yang pertama, jenis mafhum mukhalafah yang pertama. Berikutnya jenis mafhum mukhalafah yang kedua adalah ini, mafhum asy-syart. Mafhum syarat adalah ta'liqul hukmi bi adatis syart. Mengaitkan hukum dengan adatus syart secara bahasa. Ini easy ya. Ada in atau idza misalkan. Contohnya, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yad'una hamlahun. Dan jika mereka, istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, ditalak dan kondisi hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Nah, maka istri yang sedang iddah, tidak hamil itu, tidak diberi nafkah gitu ya. Ini kan konteksnya kalau diceraikan dalam kondisi hamil, maka dikasih nafkah. Kalau dia hamil, kalau enggak, ya berarti nggak dikasih nafkah. Ini jika maka ya, sederhana. Jika maka secara bahasa. Atau yang kedua contohnya adalah, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kamu bepergian di bumi, maka kamu nggak apa-apa qasar. Kalau kamu bepergian di bumi, maka kamu boleh qasar sholat. Kalau bepergian, berarti tidak boleh mengqasar sholat kalau nggak dalam kondisi safar. Ini namanya mafhum asy-syart. Ada in atau iza gitu ya, ciri-cirinya. Nah, berikutnya mafhum sifat. Mafhum sifat ini kalau didetailkan sebenarnya banyak. Banyak mafhum sifat ini. Cuma di sini secara global saja mafhum sifat adalah mengkhususkan sifat tertentu suatu hukum. Sebenarnya gitu ya. Definisi yang propernya nggak tahu ya. Aku saya baca kitab-kitab tuh nggak ada yang klik gitu dengan definisi propernya. Atau karena yang dibaca mazhab Hambali aja yang gitu. Intinya dia mengkhususkan sifat, mengkhususkan hukum itu pada suatu sifat gitu ya. Nah, yang perlu dicatat di sini itu sifat yang disebutkan oleh ulama usul fikih itu berbeda dengan sifat yang disebutkan oleh ulama nahwu atau ulama bahasa. Kalau secara nahwu, ya sifat itu ya na'at gitu. Sifat itu na'at. Tapi kayak misalkan hal itu bukan na'at, tidak lagi. Atau badal itu bukan na'at juga gitu. Tapi kalau secara ulama usul fikih, sifat itu adalah ma yaftasu bihi ba'dul afrod. Bisa berupa na'at, bisa berupa badal, bisa berupa hal, bisa berupa mudhof ilaih, bisa berupa apapun gitu ya. Sifat itu pokoknya hal yang menjadi kekhususan sesuatu. Atau mungkin gambaran bagusnya, kalau di definisi yang propernya itu, di buku usul fikih itu adalah, ada suatu am di situ, lalu ada sebagian anggotanya yang dikhususkan dengan sifat tertentu. Nah, pengkhususan ini bisa di mafhum mukhalafahkan. Contohnya gimana? Di contoh ini ya. Fil gonami sa'imati az-zakat. Fil gonami as-sa'imah. Pada kambing yang digembalakan ada zakatnya. Nah, fil gonam. Nah, gonam di situ kan ya. Kambing gitu. Pokoknya kambing. Mau kambing gimana pun, mau digembala, mau enggak. Cuma dikhususkan dengan sifat as-sa'imah. Fil gonami sa'imati az-zakatu. Nah, as-sa'imah ini menjadi keywordnya. Yaitu dia sifat. Sehingga mafhum mukhalafahnya adalah kambing yang tidak digembalakan itu tidak wajib dizakati. Itu mafhum sifat ya. Contoh yang lainnya adalah innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguh orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api neraka sepenuh perutnya. Nah, di sini adalah orang yang memakan harta anak yatim ya. Orang yang memakan harta anak yatim. Anak yatim, amwalal yatama, harta anak yatim, memakan harta anak yatim. Makan harta anak yatim, itu hukumnya apa? Hukumnya mereka itu menelan api neraka gitu ya, diancam dengan api neraka. Nah, al yatama di sini itu dijelaskannya dia merupakan sifat dari anak-anak gitu ya. Jadi yatim piatu merupakan sifat, keyatiman itu merupakan sifat. Maka di sini dia berlaku mafhum sifat. Jadi kalau mafhum goyah, dicari dulu goyahnya apa gitu ya. Kalau mafhum syarat, dicari dulu syaratnya apa.
Kalau mafhum sifat dicari dulu sifatnya itu yang mana baru dinegasikan. Nah, berikutnya contoh jenis mafhum mukhalafah yang berikutnya adalah al-mafhum al-adad. Mafhum adat itu mafhum bilangan gitu ya. Gimana mafhum adat? Mafhum adat adalah ta'liqul hukmi bi'adadin maksusoh. Mengaitkan hukum dengan bilangan tertentu. Contohnya gimana? Jadi ada bilangan ya, keywordnya bilangan. Mengaitkan bilangan tertentu. Contohnya gimana? Fajaliduhum sama ni najalda. Ini tentang hukum qazaf, tuduhan zina pada wanita-wanita yang muhsan terjaga. Maka deralah mereka yang menuduh itu, tuduhan zina itu 80 kali dera. Tuduhan, konsekuensinya adalah dera gitu. Tuduhan itu hukumnya dera. Berapa kali? 80 kali. Nah, 80 di sini itu merupakan bilangan. Ini bisa di mafhum mukhalafah. Mukhalafahnya gimana? Eh, tidak boleh. Maka tidak boleh atau tidak dicambuk lebih atau kurang dari 80 dera. Tidak dicambuk 79 kali, pun tidak dicambuk 81 kali. Cambuknya 80 kali saja gitu ya. Menafikan hukum dari selain si bilangan itu. Contoh yang berikutnya, ini di bab toharo ya. Iza balagul ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Jika air sudah mencapai 2 kula volumenya, maka dia tidak mengandung najis. Dia tidak mengandung najis. Mafhum mukhalafahnya, kita cari bilangannya dulu. Bilangannya apa sih? 2 kula. Kalau airnya sudah 2 kula, maka nggak najis. Sudah 2 kula. Mafhum mukhalafahnya gimana? Berarti kalau airnya itu kurang dari 2 kula, maka dia mengandung najis. Juga kalau misalkan airnya itu lebih dari 2 kula, maka dia mengandung najis. Ini mafhum mukhalafahnya gitu sebenarnya. Mafhum adatnya begitu. Mau lebih atau kurang dari 2 kula, dia mengandung najis. Hanya saja, ini kan dua mafhum mukhalafah ya, ada dua mafhum mukhalafah. Nah, hanya saja yang pertama, kalau lebih dari 2 kula mengandung najis, ini mafhum mukhalafahnya itu tidak bisa dianggap. Kenapa? Karena tadi berlawanan dengan syarat nomor 4. Syarat nomor 4 apa? Itu dia berlawanan dengan tidak berlawanan dengan mafhum mukhalafah. Sedangkan di sini berlawanan. Berlawanannya di mana? Berlawanannya adalah mafhum muwafaqahnya seperti apa ini? Mafhum muwafaqah dari hadis ini adalah jika lebih dari 2 kula, maka tentu lebih nggak najis lagi. Ya orang lebih banyak kok gitu. 2 kula saja nggak najis. Masa lebih banyak najis kan nggak mungkin. Gitu. Nah, mafhum muwafaqah di sini mengalahkan mafhum mukhalafah. Sehingga mafhum mukhalafah yang nomor 1 itu tidak dianggap, tidak bisa. Mafhum muwafaqahnya benar, mafhum mukhalafahnya benar, cuma nggak dianggap aja, nggak bisa gitu ya. Nah, yang terakhir ini mafhum laqab, mafhum yang paling lemah dan tidak dianggap pendalilan oleh jumhur, yaitu mafhum laqab, yaitu mengkhususkan takhsisul hukmi bismin gitu ya. Mengkhususkan hukum pada suatu isim tertentu. Contohnya ini ada hadis, ju'idat lanal ardu masjidan wa ju'idat turbatu halana tahuron. Bumi dijadikan masjid untukku dan tanahnya dijadikan tohur, mensucikan. Nah, dari sini kita pahami, selain tanah, itu nggak mensucikan. Nah, lakopnya itu yang mana gitu ya? Lakop tuh isimnya itu, yang dijadikan khususan itu si turbah itu ya. Wujuhila turbatuha yang diwarnai merah, wajidah turbatuha lana tohuron. Nah, itu tuh si lakopnya itu. Berarti selain turbah, itu nggak tohur, tidak suci dan tidak mensucikan. Nah, mafhum seperti ini itu menurut Imam Ahmad dan Imam Malik hujah gitu. Tapi menurut jumhur, mayoritas ulama usuliyah dan syafi'i itu bukan hujah. Kenapa gitu ya? Terus gimana kalau misalkan ada orang Muhammadur Rasulullah gitu ya? Muhammadur Rasulullah, lah berarti kalau selain Muhammad bukan selain Nabi Muhammad SAW itu bukan Rasul gitu. Nah ini argumentasi mereka gitu ya. Terus gimana jawaban dari si yang menganggap ini hujah? Jawabannya itu catatan gini ya. Kalau mazhab Hambali jawabannya kayak gini. Mafhum laqab itu berlaku pada laqab yang punya makna yang munasib, makna yang sesuai. Munasib ini agak susah artinya, makna yang sesuai. Jadi nggak bisa tuh kita katakan Muhammad Rasulullah. Berarti yang lain bukan Rasul. Ini nggak bisa, karena di sini nggak ada sifat yang sesuai. Nah, catatan kedua, ini Majid Ibnu Taimiyah, Al-Majid, biasanya kalau di fikih Hambali, Al-Majid Ibnu Taimiyah itu kakeknya Ibnu Taimiyah. Kalau si Ibnu Taimiyah yang terkenal, yang ada akidah wasitiyah, dengan Qawaidul Musla, dengan Tadmuriyah, dengan Hamawiyah yang terkenal itu Al-Hafidh Ibnu Taimiyah, cucunya gitu ya, cucunya Ibnu Taimiyah. Jadi memang dua ulama ya.
dua ulama dengan sebutan Ibnu Taimiyah adalah mazhab Hambali. Nah, Majid ini yang kakeknya. Nah, menurut kakeknya Ibnu Taimiyah ini, itu Imam Ahmad itu berhujjah dengan mafhum laqab setelah lafaz am. Jadi ada lafaz am, baru ada laqabnya gitu. Jadi kayak kayak sifat ya, kayak mengkhususkan gitu sebenarnya. Nah, ju'ilat lana al-ardu masjidan. Nah, al-ard ini am gitu ya. Ard. Ju'ilat lana al-ardu masjidan. Wa ju'ila turbatuha lana tuhurun. Nah, turbah ini anggota dari si ard. Maka di sini ada kekhususan si turbah ini, hukumnya berbeda dengan ard secara umum. Dikhususkan turbah karena ada makna khusus yang nggak ada pada anggota art yang lain. Contoh dari bahasa Indonesianya mungkin eh, ini semua siswa di kelas ini lulus dan saya dapat 100 gitu. Nah, kalau kita dengar gitu kan guru bilang gitu, oh kita lulus semua, tapi yang dapat 100 cuma Zaid, yang lainnya berarti enggak gitu. Nah, yang lainnya yang nggak dapat 100 ini itu kan mafhum sebenarnya, nggak diucapkan gitu sama si guru. Cuma kita paham, berarti yang dapat 100 cuma Zaid doang. Nah, itu namanya mafhum lakob ya. Nah, mungkin sampai sini dulu ya. Referensi dan bacaan usul fikih. Ini mantuk dan mafhum sebenarnya kalau di buku usul fikih nggak tahu ya. Pengamatan saya nggak terlalu dibahas di buku-buku yang level muktadi ya, level-level pemula, semisal warokot gitu itu nggak bahas. Bener nggak sih? Warokot nggak bahas kayaknya. Terus usul bin ilmi usul, Syekh Utsaimin itu juga nggak bahas mantuk dan mafhum gitu. Yang dibahas itu ya senadanya kitab ya Nazm Shogir di Hambali itu dibahas mantuk dan mafhum. Sisanya ya setingkat di atas itu, pembahasan mantuk dan mafhum ini. Eh, udah ya, mungkin sampai situ dulu ya. Lihat chatnya. Yang tadi diangkat. Untuk membatasi pemahaman dari lafaz yang goiru mantuk, bagaimana? Karena kalau goiru mantuk, orang bisa bebas mencari makan tersiratnya. Ini goiru mantuk yang lazim ya maksudnya ya. Hmm, nah, tadi goiru mantuk itu ada al-ima, ada iktido, sama ada ah ini memang ada bahasa tersendiri ya. Gimana cara kita membatasi pemahaman dari lafaz yang goiru mantuk? Terutama kalau di pembahasannya si ini ya, si iktido, dalala iktido. Misalkan hurrimat alaikumul maitah, hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan bagi kalian bangkai. Diharapkan ngapain gitu ya. Ini kan jadi pertanyaan ya. Bang bisa kita langsung mengartikan dia diharamkan eh, makan gitu ya. Nah, ini hilaf gitu. Sebenarnya yang ditakdirkan ini apa? Nah, ini pembahasannya disebut dalalah iktido ini bisa umum atau enggak gitu. Bisa umum atau enggak yang ditakdirkannya ini. Misalkan bisa aja kan kita artikan contoh yang diberikan ya. Biasanya hurrimat alaikumul maitah, hurrimat alaikum al intifa bil maitah. Intifa itu memanfaatkan. Ini kan umum ya, memanfaatkan itu umum. Lebih umum dari sekedar ini makan. Makan juga termasuk bagian dari memanfaatkan. Nah, memang ada khilaf di situ gitu. Dan sehingga saya jumhur ulama bilangnya itu bisa dibuat umum. Hurrimat alaikumul maitah itu bisa juga diartikan hurrimat alaikum memanfaatkan gitu. Memanfaatkan si bangkai. Tapi di sisi lain yang bilang nggak bisa juga ya ada gitu ya. Nggak bisa. Lah ini kan ucapannya ini hurrimat alaikumul maitah itu sudah jelas dengan kita mentakdirkan makan itu sudah cukup, itu sudah jelas gitu ya. Dan lagi konteksnya kesana kan semuanya makanan gitu. Nah, ini memang ada khilaf di situ ya. Kalau yang iktido begitu, kalau yang isyarah sama yang al-ima itu wallahu alam deh, nggak tahu juga. Tapi kayaknya nggak tahu ya, masuk bahasan itu nggak, saya nggak tahu. Ya mungkin sampai sini dulu ya. Kayaknya waktunya juga udah pas ya 6:28 ya. Nah, Ustaz Adam, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya tentang mantuk dan mafhum. Terima kasih juga Ustadz Bastian sudah bertanya ya. Anes terakhir mungkin ingin mengingatkan kembali. Alhamdulillah kita sudah mencapai materi akhir nih teman-teman, udah 2 minggu dan 4 pertemuan. Kemungkinan minggu depan itu ada ujian, dan soal ujian yang daurah kemarin pertemuan 2 itu akan digabung dengan soal yang ini gitu, karena kan kemarin belum sempat gitu. Oke, sekian mungkin dari Ana. Ana ucapkan terima kasih, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Adam dan terima kasih teman-teman.